وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Tadi di Al-Quran katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, tidak diutus Rasul kecuali untuk rahmat lil alamin. Nah, tentunya banyak kontroversi, terutama tadi dikatakan ada ustazah, ya, ustazah TV yang mengatakan nggak ada itu yang namanya Islam Nusantara, yang namanya Islam ya rahmatan lil alamin. Nah, itu tadi yang udah saya katakan berkali-kali, yang namanya ngaji, ya kan, itu benar utlubul ilma apa minal mahdi ilal lahdi, ya, maksudnya ya kata cari tahu terlebih dahulu apa maksud dan tujuan dari Islam Nusantara. Ya, tadi dikatakan kenapa Islam berkemajuan nggak diapa-apain, ya, yaitu ya karena memang apalagi pada waktu 2015 itu kan memang banyak sekali gonjang-ganjing masalah politik lah dibawa-bawa, di mana NU lagi-lagi menjadi sasaran empuknya, sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak menerima NU di Nusantara. Padahal banyak tadi dikatakan Muhammadiyah ada, Islam berkemajuan. Jangankan Muhammadiyah, orang mereka aja yang ngomong itu ada Islam terpadu. Ya, termasuk saya ngajar juga di sana. SDIP ya. Saya ngajar di Islam terpadu. IT. Tapi maksudnya apa? Makanya banyak sekali nih. Ini saya begini mengatakan, misalkan ya, kalau orang yang memang langsung sensitif, waduh ini orang Islam terpadu, ini Wahaboy ini, gitu kan. Kalau orang yang berpikirannya sempit, padahal maksud dan tujuannya dia nggak paham ke sana. Justru ketika kita ada di mayoritas orang-orang yang seperti itu dan kita minoritas, dan kita itu menjadi ladang dakwah di sana, ya kan? Menjadi ladang dakwah. Yang di sana misalkan nggak ada maulidan, ya bagaimana caranya kita masukin maulidan di sana? Misalkan ini saya sedikit cerita, saya masuk di mereka, ya kan, ibarat kata orang yang sudah mengucilkan Islam Nusantara, orang yang sudah menjelek-jelekan NU, ya kan, saya masuk di sana, tapi saya nggak marah, saya sama sekali nggak marah atas pernyataan mereka. Karena apa? Mereka masih belum tahu. Saya nggak marah, mereka belum tahu pemahamannya, kita kasih tahu. Nah, ini yang tadi yang masuk tadi Islam rahmatal alamin, ya kan, beda kan enggak nih sama Islam Nusantara? Ya justru yang nama Islam rahmatal alamin ketika ada di Indonesia namanya Islam Nusantara. Karena secara definisi Islam rahmatal alamin apa? Bagaimana menjadi kasih sayang alam semesta, di mana kita hidup aman dari jiwa, harta kita, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Perdamaian, sholat juga kita nggak dibombong, nggak diganggu, itu padahal Islam rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke Islam Nusantara, ada nggak yang seperti itu? Pokoknya kalau ada yang sholat kita bom, kan enggak, karena cuman hanya perbedaan kata aja sih. Rahmatan lil alamin ketika masuk ke Islam Nusantara secara definisi ya sama. Nah, itu tadi balik lagi, jujur aja saya jadi lebih tahu banyak orang-orang yang memang tidak suka sama yang namanya, mohon maaf, yang namanya Nahdlatul Ulama, ya kan? Tidak suka yang namanya Nahdlatul Ulama. Kayak sholat jamaah misalkan, sholat sunnah nggak boleh jamaah, terus maulidan nggak boleh. Nah, ini mereka itu senang yang begitu-gituan. Pokoknya sholat sunnah nggak ada yang boleh jamaah. Nah, kita masukin, kita kasih pemahaman, kita kasih dalilnya, akhirnya diterima. Nah, alhamdulillah di sana akhirnya ini cerita sedikit. Akhirnya di sana dijadikan bagian dakwah atau PHBI.
ya. Dalam acara-acara PHBI itu saya mengkoordinatori. Ya, akhirnya dikasih kesempatan mungkin di situ ya, dikasih kesempatan, ya udah kita beresin. Yang namanya maulid kita masukin. Ya, kunut kita masukin. Biarin mau dikata apa. Akhirnya apa? Sampai sekarang yang namanya sekolah SDIT yang di tempat saya itu banyak wali murid mengatakan ini SDIT malah jadi ke NU-an ya. Ya itu tujuannya di situ saya. Jadi kita minoritas, bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita yang sudah diajarkan, kita masuk ke sana. Tapi mereka alhamdulillah bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Terkait masalah perbedaan hukum, saya nggak banyak komentar. Seperti perbedaan misalkan Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Yang misalkan contohnya witir. Witir kalau di kita kan 21 ya. Ya kan? Iya, misalkan kalau 3 rakaat. Kalau 3 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat kan gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa. Mereka 3 langsung sekaligus satu salam. Kalau kata dia, emang apa sih pakai bisa-bisa begitu? Kan yang namanya witir kan 3, ganjil, gitu kan? Itu kalau kata dia begitu. Nah, kalau misalkan lagi ada pertanyaan begini, kalau misalkan 21 pas lagi sholat kedua salam meninggal, kagak jadi tuh witir, dua doang. Mereka tuh ada daya seperti itu. Nah, maksudnya apa namanya? Yang sekiranya pemahaman perbedaan ya furu, yaitu kita nggak mempermasalahkan. Seperti contohnya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro di surat doa iftitah. Mereka makainya apa? Allahumma ba'id baini wa baina indaka wa baina khotoya. Itu kita nggak mempermasalahkan karena memang diajarkan gitu. Diajarkan oleh Rasulullah. Kita nggak mempermasalahkan itu. Yang menjadi permasalahan ketika mereka sudah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu baru kita kasih pemahaman. Kalau misalkan mereka nggak setuju dengan Islam Nusantara, ya kita kasih pemahaman. Itu ada di mana, di guru-guru di sana. Cuman kan ketika kita ngasih pemahaman, alhamdulillah diterima. Berarti tandanya mereka masih belum mengetahui maksud apa ini Islam Nusantara. Hanya ikut-ikutan tahu itu Islam Nusantara apaan gitu. Tapi kan tadi yang sudah dikatakan, akhirnya ustazah itu minta maaf, berarti baru tahu, baru dikasih tahu.